Kita akan bahas tentang basic dasar tentang okultisme. Basic dasar okultisme itu adalah pemanggilan arwah. Apa saudara? Pemanggilan arwah. Mari kita buka Alkitab kita dalam kitab 1 Samuel pasal 28. Kitab 1 Samuel pasal 28 ayat 9 sampai dengan ke-20. Kitab 1 Samuel pasal 28 ayat 9 sampai dengan 20. Satu perbuatan yang salah dan fatal dalam diri Saul. Waktu Tuhan tidak menjawab melalui nabi, waktu Tuhan tidak menjawab melalui mimpi maupun penglihatan, maka Saul mengambil jalan pintas, jalan sesat, yaitu untuk memanggil arwah Samuel. Yang jadi pertanyaan, apakah itu arwah Samuel? Perlu saudara tahu tentang pemanggilan arwah itu sudah ada sejak zaman sebelum Abraham. Kenapa ada pemanggilan arwah dan penghormatan arwah? Pertama, dipercaya ada kehidupan setelah kematian. Apa saudara? Apa saudara? Ada kehidupan setelah apa? Kematian. Yang kedua, dipercaya arwah orang yang sudah meninggal, tahu masa lalu dan masa yang akan datang, yang disebut namanya roh peramal. Makanya peramal itu menggunakan arwah orang mati. Karena dipercaya tahu masa lalu dan masa yang akan datang. Dan yang ketiga, dipercaya arwah orang yang sudah meninggal, terutama orang suci atau sakti, bisa menjadi pengantara Allah dan manusia. Antara dewa dan manusia. Maka ada namanya itu penghormatan arwah leluhur. Nah, makanya ada orang ke kuburan, sembahyang di kuburan. Dipercaya apa? Supaya doa-doanya dihantarkan ke arwah orang yang sudah meninggal ini untuk dihantarkan kepada Yang Maha Kuasa. Dan sampai sekarang kepercayaan itu masih ada. Betul? Betul? Karena apa? Dipercaya arwah orang yang sudah meninggal yang dianggap sakti atau suci bisa menjadi pengantara antara Allah dan manusia, antara dewa dan manusia. Dan yang keempat, dipercaya arwah orang yang sudah meninggal punya kemampuan kekuatan supranatural. Dan yang kelima, ini yang paling parah. Dipercaya arwah orang yang sudah meninggal lebih jujur daripada orang hidup. Makanya kalau orang mimpi ketemu kakek yang sudah mati. Saya di sana ndak ada mobil, perlu mobil dan uang. Nah, kamu tak kasih nomor, togel. Besok keluar nomornya 75. Bangun dari tidur langsung kasih mobil-mobilan, uang-uangan. Belikan nomor 75. Sekalipun nanti nomor itu belum tidak keluar, mimpi lagi dibeliin. Betul? Yang ketawa pelaku. Nah, karena dipercaya orang yang sudah meninggal lebih jujur daripada orang hidup. Walaupun dulunya kakeknya tukang tipu. Nah, jadi pertanyaan, apakah ada hubungan antara orang mati dan orang hidup? Nah, dalam ilmu kebatinan sebelum saya bertobat, ada istilah bahwa di dalam diri manusia ada namanya saudara kembar. Nah, apa yang disebut saudara kembar? Kalau dalam ilmu kebatinan disebut sedulur papat limo panjer. Dan kalau dipercaya juga, kalau orang kebatinan, makanya kalau bayi baru lahir, langsung dikasih benda penerang, minyak teplok, dan kembang staman. Supaya kembaran sang jabang bayi menyertai, melindungi, bahkan menolong. Yang jadi pertanyaan, apakah ada saudara kembar manusia? Dan yang kedua, apakah ada komunikasi antara orang mati dan orang hidup? Nah, sebelum saya bertobat, saya melajari ilmu meraga sukma. Roh keluar dari tubuh, sehingga saya tahu tentang dimensi itu. Nah, sekarang akan saya bahas apakah ada komunikasi antara orang hidup dan orang mati. Saya minta untuk contoh. Bapak ini ke sini, Pak. Ini Pak siapa nih?
Contoh aja, untuk jadi setannya. Nah, saya minta yang baju putih sini Pak. Nah, saya itu kan sesuai contoh. Nah, ini namanya setan gundul. Contoh aja. Nah, ini jadi malaikatnya. Yang jadi malaikat senang sekali, yang jadi setan gini. Nah, saya minta Bapak ini ke sini, Pak. Ini sini. Jadi saya beritahu tentang pemahaman pemanggilan arwah. Nah, ini contoh aja. Saya kasih nama bejo. Tahu enggak arti bejo? Selalu beruntung. Hoki lah. Hoki. Nah, sebelum sebesar ini, pasti dia pernah menjadi seorang bayi. Betul? Sekarang gini. Oe. Kan enggak mungkin langsung ngomong haleluya bubar ada. Langsung di sini ada setan. Kenapa ada setan? Alkitab berkata, iblis seperti singa yang mengaum-ngaum mengelilingi kita. Jelas? Nah, di sini ada malaikat. Haleluya. Kenapa ada malaikat? Alkitab berkata, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling kita. Karena orang tuanya orang Kristen. Waktu usia 1 tahun, setan ini membentuk dirinya 1 tahun. Tapi malaikat tidak berubah bentuk. Usia 17 tahun, setan ini membentuk dirinya 17 tahun. Tapi malaikat tidak berubah bentuk. Usia 18 tahun dia murtad menyangkal Tuhan. Malaikat pulang. Dia belajar ilmu gaib, ilmu kebatinan. Bertapa gini. Pertama kali dia akan melihat roh adalah ini. Yang gini ngadep sini, yang wujudnya sama seperti dia. Makanya kalau orang bertapa, langkah awalnya dia adalah melihat dirinya sendiri. Makanya kalau yang tahu bahasa saya ini adalah orang kebatinan. Yang bergaul ilmu gaib. Pertama kali dia lihat adalah dirinya sendiri. Dan roh ini pula yang pertama kali masuk. Untuk menghubungkan roh-roh yang lain. Usia 70 tahun mati. Sekarang mati. Innalillahi. Karena tidak dalam Tuhan, contoh aja. Karena tidak dalam Tuhan, langsung ke dunia orang mati. Detik itu juga dunia arwah. Terpisah di antara orang hidup. Tetapi yang di kuburan adalah ini. Yang wujudnya sama dengan ini. Baik suara, cara bicara, hobi, semua sama. Kenapa? Karena roh ini mendampingi sejak lahir. Dan roh ini pula yang menghantui anak cucunya ini. Makanya orang kalau mimpi ketemu orang yang sudah mati, semua pasti sama. Karena roh inilah yang mendatangi anak cucunya ini. Makasih. Jadi kalau saudara mimpi ketemu kakek nenekmu, orang tuamu yang sudah meninggal, itu bukan arwah mereka. Itu ada di namanya alam bayangan. Jelas? Alam apa, saudara? Alam bayangan. Nah, Pak, bagaimana tentang kitab Samuel ini? Ini banyak perdebatan di sini. Yang bisa menjawab ayat ini adalah bekas dukun. Karena yang praktek. Nah, sekarang saya jelasin apakah ini arwah Samuel atau bukan. Pertama, roh itu dipanggil. Dalam konteks perdukunan, suatu roh bisa dipanggil, pangkatnya lebih rendah dari sang pemanggil. Presiden panggil menteri, karena presiden lebih tinggi dari menteri. Menteri panggil presiden, menterinya dipecat, betul?
Nah, nabi sama dukun pangkatnya tinggi mana? Nabi. Kenapa roh ini bisa dipanggil? Berarti kan di bawah dukun, betul? Betul? Kedua, muncul dari dalam bumi. Sesuatu yang ilahi muncul dari atas. Elia dan Musa. Waktu Yesus menampakkan diri kemuliaannya. Datang dari atas. Roh ini muncul dari dalam bumi. Ketiga, konteks ilahi. Konteks ilahi ini bukan konteksnya Saul penyembah Yehova, Allah yang hidup. Tapi konteks seorang dukun, Saul sendiri tidak lihat. Dalam pemanggilan arwah, kesurupan, blek, bangun, suaranya persis gini-gini. Yang lihat itu dukunnya. Pasiennya hanya mendengar suaranya, apa yang disampaikan dukun, namanya mediator. Kok tahu Pak Datuk praktek? Saul sendiri tidak lihat. Arti konteks ilahi di sini, konteksnya seorang dukun. Dewa Dewi. Jelas? Yang keempat, nubuatnya tidak terjadi. Saul, engkau dan anak-anakmu bersama aku besok mati. Arti besok ini betul-betul besok, bukannya besok Indonesia. Kalau kita janji sama orang Indonesia jelas, tahun, tanggal jelas. Kenapa? Tahun depan pun masih besok, betul? 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 Apalagi waktu jadwal bayar utang, betul enggak? Hati-hati itu. Arti besok betul-betul besok. Ingat, tidak semua keluarga Saul mati. Pertama, Isiboset, anak kandung Saul, tidak mati dalam pertempuran. Menggantikan Saul menjadi raja sementara. Walaupun akhirnya dibunuh oleh pengawalnya sendiri. Tapi tidak mati besoknya, enggak. Kedua, Mephiboset, cucu Saul, anak Yonatan, masih hidup. Jadi tidak semua keluarga Saul mati di hari pertempuran itu. Berarti nubuatnya tidak terjadi. Karena engkau bersama anak-anakmu besok mati. Kan gitu dah. Tidak semua keluarga Saul mati. Yang kelima, dari buahnya lah kamu akan tahu. Buahnya Saul bunuh diri. Dinasti Saul hancur selesai. Kena kutukan itu. Nah, orang yang memanggil arwah orang mati akan terkena namanya kutuk alam kubur. Apa kutuk alam kubur? Akan terjadi banyak musibah bencana dan kemiskinan. Namanya kutuk alam kubur. Indonesia ini harusnya menjadi negara kaya di dunia nomor berapa? Bayangin. Tongkat dilempar jadi pohon. Karena tongkatnya dari pohon singkong. Betul? Betul? Lempar pohon singkong. Nah, emas ada, batu bara ada, uranium aja ada, hutan kaya, hasil laut melimpah. Tapi Indonesia negara miskin nomor berapa di dunia, utangnya banyak. Kenapa? Karena banyak para pemimpinnya memanggil arwah orang mati. Pemanggilan dan komunikasi dengan arwah untuk minta petunjuk. Maka Indonesia ini dilingkupi kutukan. Namanya kutuk alam kubur. Kalimantan ini harusnya kaya raya. Tapi banyak penduduk Kalimantan yang masih terlibat pemanggilan arwah. Langit menjadi tembaga, tanah menjadi besi. Namanya kutuk alam kubur. Di mana akan banyak musibah dan bencana dan perceraian. Maka saya percaya angka perceraian di Kalimantan banyak. Perzinahan. Kenapa? Kutuk alam kubur. Mencengkeram. Jelas? Jelas? Pak, bolehkah kita orang Kristen di kuburan? Kalau hanya tabur bunga, ziarah itu boleh. Yang tidak boleh itu meminta. Kedua, memanggil. Ketiga, berkomunikasi. Itu terkena kutuk alam kubur. Pak, kalau
Ziarah apa harus pakai bunga? Tidak harus. Tapi kelihatan pelitnya sih, betul enggak? Enggak ada urusan sebenarnya. Jelas saudara? Yang tidak boleh apa? Pak, bolehkah mendoain orang mati? Tidak boleh. Itu kurang kerjaan. Udah putus, udah selesai. Jelas saudara? Jadi yang enggak boleh itu memanggil. Apa saudara? Meminta petunjuk. Jadi kalau sudah mimpi ketemu orang yang sudah mati sering ketemu itu, berarti masih ada kutuk alam kubur yang mengikat. Harus diputuskan. Jelas? Namanya kutuk apa? Alam kubur.